Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari salah seorang sahabat. Kisah ini datang dari sahabat kita yang bernama Bang Hendra. Beliau ingin menceritakan sebuah kejadian misteri yang terjadi di keluarga Bang Hendra, dan yang paling ekstrim itu ya dialami oleh anak laki-laki dari Bang Hendra. Entah kejadian misteri ini terjadi karena kesalahan masa lalu Bang Hendra, atau ini ada kaitannya dengan kutub waris dari keluarga Bang Hendra, dan tapi yang lebih diyakinin Bang Hendra, segala sesuatu yang terjadi dalam kisah misteri ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Jadi Bang Hendra menceritakan keluarga dari Bang Hendra, tepatnya dari garis keturunan Bapak Bang Hendra, ini adalah orang-orang yang sangat memahami tentang ilmu kebatinan. Dipercaya leluhur dari Bang Hendra ini memegang satu kekuatan gaib, atau istilah populernya parewangan, yang berwujud buto hijau. Dari kecil, Bang Hendra ini sudah dididik, sudah diajari, sudah dikasih paham tentang hal-hal yang berbau mistis. Karena apa, sahabat-sahabat? Ada keunikan dalam garis keturunan dari sebelah bapak Bang Hendra. Mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan anak laki-laki. Dari setiap anak laki-laki itu dapat dipastikan hanya memiliki satu anak laki-laki. Kalau saja terlahir dua, pasti salah satu dari anak laki-lakinya akan meninggal dunia. Nah, begitu juga di keluarga Bang Hendra. Bapak Bang Hendra almarhum ini hanya memiliki satu orang anak laki-laki, yaitu Bang Hendra. Jadi pastinya Bang Hendra lah yang akan mewarisi segala sesuatu, tradisi, atau parewangan dari keluarganya. Nah, mulai dari sinilah kejadian-kejadian misteri terjadi. Namun sebelum saya masuk ke dalam alur ceritanya, untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Jangan lupa follow akun sosial media saya yang ada di bawah ini. Bagi sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Untuk sahabat pendengar semua, kisah ini merupakan true story, sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh narasumber. Jadi, apapun yang terjadi dalam kisah ini, kita ambil hikmah untuk kehidupan kita ke depan. Bahwa kultur budaya di negeri ini, di Nusantara ini beragam, sahabat-sahabat. Jadi, jangan dulu kita langsung mengaitkannya dengan keyakinan dalam suatu agama, namun sebuah kebudayaan tetaplah sebuah kebudayaan. Jadi tidak ada kaitannya ya ini dengan keyakinan yang
Muslim, yang non-Muslim. Yang namanya kebudayaan seperti kami di Jambi itu juga ada kebudayaan, apalagi di tanah Jawa ini beragam sekali. Setiap daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ini memiliki kultur budaya masing-masing. Dan dalam cerita ini ya, tujuan saya menyampaikan cerita ini hanya untuk sekedar memberi wawasan bahwa di setiap daerah itu punya kultur kebudayaan, adat istiadat tersendiri, termasuk dalam kisah ini. Nah, kembali ke dalam kisah keluarga dari Bang Hendra. Almarhum kakek buyut dari Bang Hendra ini merupakan seorang pembuka adat ya, dalam kebudayaan di tempat tinggal dari Bang Hendra. Kalau di sini itu istilahnya kepala suku lah, yang mana setiap kepala suku, orang yang dipilih atau yang terpilih menjadi kepala suku ini bukan orang yang sembarangan, melainkan ya memang sudah memiliki kedikdayaan atau sudah menjadi atau ada garis keturunannya. Nah, setiap kepala suku ini memiliki parewangan atau memiliki kekuatan tersendiri. Jadi dari garis keturunan Bang Hendra ini setiap keluarga, setiap anggota keluarga laki-laki, anak jantan turun jantan kalau bahasa Jambinya, itu harus melakukan ritual-ritual tertentu. Jadi kejadian ini atau kampung halaman dari Bang Hendra ini di Banyuwangi, sahabat-sahabat. Dan keluarga dari Bang Hendra ini itu adalah suku asli dari Banyuwangi. Absen dulu nih sahabat-sahabat Banyuwangi, ya mungkin tahu kisah ini, cerita ini. Nah, jadi apa yang menjadi tradisi keluarga dari sebelah Bapak Bang Hendra itu di setiap waktu tertentu dalam 1 bulan sekali mereka harus menyambangi sebuah petilasan yang terletak di satu kawasan bibir pantai atau tepi laut yang ada di wilayah Banyuwangi, yang mana petilasan keluarga dari Bang Hendra ini tempatnya tidak begitu luas, sahabat-sahabat. Ya mungkin kalau dikalkulasi dengan hitungan meter bujur sangkar, itu paling sekitar ada 3.500 meter bujur sangkar persegi lah. Itu terletak di pinggir laut. Nah, jadi lokasinya itu masih ya banyak semak belukarnya lah, sahabat-sahabat. Jadi di sana ada batu besar. Dipercaya batu besar itulah sebagai petilasan, kekuatan atau tempat ilmu keturunan dari keluarga Bang Hendra ini berasal. Batu alam besar di pinggir pantai atau pinggir laut. Jadi di batu besar itu dibikinlah, ya ditapak dengan semen. Di situ ada tempat naruh sajennya. Di situ juga ada janur-januran, ada payung di sana. Dan di sekitaran lokasi itu, di tanah pribadi milik keluarga Bang Hendra, ya ini dipagerin pakai pagar besi. Nah, jadi di luar wilayah petilasan, yaitu punya masyarakat setempat, ada yang punya sudah masing-masing. Nah, di setiap hari-hari tertentu, menjelang senjakala, menjelang maghrib atau menjelang matahari terbenam, anak keturunan yang memegang waris kekuatan ini, itu harus menyiapkan sesajenan bungo rampe dan melakukan ritual di sana. Dari kecil, Bang Hendra ini sudah diajak terus sama bapaknya, karena ya satu-satunya pewaris dari keluarga itu ya Bang Hendra ini. Terakhir yang megang ya bapaknya Bang Hendra. Nah, bapaknya Bang Hendra ini dari anaknya kecil itu diajak ke sana untuk mengenal. Gini loh caranya. Nah, caranya seperti ini, ya ritualnya seperti ini, kamu harus tahu. Tapi pada saat Bang Hendra kecil itu belum dikasih tahu manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Yang diketahui Bang Hendra, kalau bapaknya ini dari yang dilihatnya ya banyak orang-orang yang datang minta tolong sama bapaknya, dan dari cerita teman-teman Bang Hendra, kalau bapakmu itu hebat, bapakmu itu sakti, bapakmu itu bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat, berbedalah dari orang-orang yang lain yang ada di kampung ini. Cuman itu tanpa Bang Hendra ini mengetahui lebih dalam siapa bapaknya. Sampai di mana ketika Bang Hendra ini masuk SMP, Bang Hendra ini bermimpi.
Di dalam mimpinya, Bapak Bang Hendra ngajak Bang Hendra ke sana, ke tempat batu yang dijadikan petilasan itu, tapi batu yang besar, batu alam yang besar yang dijadikan tempat petilasan itu berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang bertubuh gempal, layaknya seperti buto ijo, tapi wujudnya tidak menyeramkan. Nah, di sana Bang Hendra duduk sama bapaknya berdampingan. Apa-apa yang diberikan sesajen di hadapan sosok pria bertubuh gempal dan besar itu dimakan. Tapi yang memakan atau yang nyuapinnya itu ada tangan-tangan yang lain. Sedangkan tangan laki-laki besar itu tetap dia memegang duduk bersila memegang dengkulnya. Nah, itu ada tangan-tangan yang entah datang dari mana, tangan itu menyuapi ke mulut besarnya, dan laki-laki besar itu sembari makan, sembari ketawa terbahak-bahak. Sontak saja, Bang Hendra merasa merinding dan terbangun dia dari tidurnya. Di malam itu juga, Bang Hendra membangunkan bapaknya, menceritakan kejadian yang dialaminya di dalam mimpi. Apa yang ekspresi dari Bapak Bang Hendra? Yaitu Bapak Bang Hendra ketawa persis seperti laki-laki di dalam mimpinya. Sudah waktunya. Bapak senang sekali. Sudah waktunya. Dan ini terhitung cepat. Kamu bisa melihat dan kamu bisa, diterimalah oleh sosok tersebut. Siapa Pak sosok itu? Nah, malam itu bapaknya Bang Hendra tidak terlalu banyak cerita dan menyuruh Bang Hendra kembali untuk tidur. Tapi Bang Hendra ini tidak bisa tidur, sahabat-sahabat. Jadi di luar kamar bapaknya itu rusak-rusuk. Bang Hendra kepo, bapakku ngapain nih? Ternyata bapaknya ke dapur, dia nyiapin sajen lah seadanya. Itu yang dilihat sama Bang Hendra, segala jenis bumbu dapur itu dimasukkan ke dalam nampan. Nah, itu diambil sama Bapak Bang Hendra, beras dimasukin ke dalam mangkuk, dan di situ dupa dinyalain. Nah, itu dibawa berjalan ke sekeliling rumah. Sembari bapaknya Bang Hendra ini entah membaca apa-apa, ketika aroma dupa tercium sama Bang Hendra kecil di malam itu sekujur tubuhnya kayak ada yang niup gitu. Merinding sejadi-jadinya. Nah, semalaman itu Bang Hendra tidak bisa tidur, dan keesokan paginya Bang Hendra pada saat itu demam, sahabat-sahabat. Nah, ketika demam itulah Bapak Bang Hendra mengatakan, besok kalau badan kamu sudah enakan, kita pergi ke tempat yang kamu mimpiin itu. Enggak lah Pak, aku enggak mau. Nanti sosok itu muncul. Takut Pak. Mengerikan. Anak lanang, ngapain takut? Enggak boleh takut. Kamu itu keturunanku. Kamu itu penerus dari keluarga kita. Itu nanti yang akan kamu pelihara, yang bakal kamu jaga. Tidak usah takut, ada bapak. Nah, karena bapaknya meyakinkan Bang Hendra seperti itu, ya sudah. 2 hari Bang Hendra ini sembuh dia dari penyakitnya. Nah, siang-siang balik sekolah, di rumahnya itu udah siap. Banyak sekali sesajenan, dan Bang Hendra pun dibawa sama bapaknya. Menjelang jam 4 sore sudah sampai ke lokasi itu. Bayangkan ketika sampai ke lokasi itu, sahabat-sahabat. Lokasi petilasan yang ada di pinggir laut, ya. Bang Hendra merasa kayak suasana sore itu berbeda. Sahabat-sahabat tahu sendirilah, kalau sore di pinggir laut itu deburan ombak tentunya duar. Tapi kan suara gemericik air itu bikin kita happy, ya, suasananya enak. Tapi ini beda. Setiap deburan ombak itu jantung Bang Hendra itu berdegup kencang, kayak kaget lah. Ditambah semilir angin yang begitu kencang, mulailah ritual dilakukan Bapak Bang Hendra. Sajenan ditaruh semua di depan batu besar tersebut. Ketika dupa dinyalakan, aroma dupa semerbak dicium sama Bang Hendra. Seketika saja kembali rasa takut itu muncul. Bang Hendra mundur dari posisi duduk di samping bapaknya, mundur ke belakang dan berniat mau keluar dari pagar besi yang ada di lokasi itu.
Tapi sebelum Bang Hendra keluar dari pagar besi itu, bapaknya Bang Hendra mendehem seakan-akan memberi isyarat, jangan bergerak lagi. Tetap di tempat, dan Bang Hendra paham, duduklah dia di situ. Entah apa yang dilakukan bapaknya untuk ritual kali ini cukup lama dari ritual-ritual biasanya. Jadi matahari sudah mulai tenggelam, sudah mulai agak gelap nih sahabat-sahabat. Jadi Bang Hendra pun berdiri melihat bapaknya berdiri. Bang Hendra berpikir, wah ini balik nih kita nih. Udah mau malam, udah mau maghrib nih. Baliklah kita nih. Ternyata enggak. Bapak Bang Hendra mengatakan, nak sini. Kita pulangnya agak malaman. Kamu di sini dulu. Setelah dupa ini terbakar habis, baru kita pulang. Kamu duduk di sini, Bapak tunggu di luar. Kok gitu, Pak? Kok aku yang duduk di sini? Shh. Jangan banyak tanya. Ini perintah. Bukan Bapak yang mau, tapi Eyang yang ada di sini yang meminta. Aku ndak mau, Pak. Kan aku sudah bilang dari tadi aku takut. Aku ndak mau. Sampai Bang Hendra ini merengek nangis, bapaknya ndak peduli. Bapaknya mengatakan, kau duduk di sini, ndak bakal mati, ndak bakal diapa-apain. Sosok itu ingin mengenalmu, ingin jauh lebih dekat. Dan ini sebuah keberuntungan untuk kamu. Bapak baru bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan sama almarhum kakekmu dulu. Itu di usia Bapak menginjak 18 tahun lah kamu. Cepat sekali sosok itu mau mendampingi kamu. Bagus itu. Bapak nunggu di pinggir jalan. Nah, Bang Hendra ditinggalin sendirian walaupun dia merengek nangis. Bapaknya tidak peduli. Karena ini untuk kebaikan, kata bapaknya si Bang Hendra. Nah, Bang Hendra kecil pun duduklah sesuai perintah bapaknya. Bapaknya pun keluar dari pagar besi, melewati semak belukar dan menunggu di pinggir jalan. Nah, setelah bapaknya pergi, matahari ini sudah turun benar-benar. Senjakala sudah mulai tiba. Suasana sudah mulai gelap, deburan ombak semakin besar. Tanpa ada penerangan. Cuman dupa-dupa yang dibakar mengelilingi batu besar itu saja yang terlihat nyala merahnya. Di sini mulai Bang Hendra merasa ketakutan. Suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru. Mulai dari suara cekikikan, mulai dari suara langkah kaki, mulai dari suara ketawa anak kecil. Itu terdengar di sekeliling Bang Hendra. Dan tiba-tiba saja seperti ada seseorang yang memegang tongkat besi, ini memukul pagar besi itu, ya nyeret tongkat besi itu di pagar besi berkeliling. Suaranya tang 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 tang, dan suara yang nyaring itu membuat bulu tengkuk Bang Hendra ini berdiri. Tubuhnya mulai dingin, dia memperhatikan di sekitar. Mulai terlihat sorot mata banyak sekali merah menyala memperhatikan Bang Hendra. Dia melihat ke arah dupa. Dupa ini masih setengah, sahabat-sahabat. Lama kali lah habisnya. Dan Bang Hendra tidak kuat lagi menahan rasa takut. Dia berdiri mau lari. Tapi tiba-tiba saja ketika Bang Hendra mau lari, kakinya itu kayak ada yang narik. Bang Hendra pun terjatuh. Ketika Bang Hendra jatuh, dia melihat mata-mata kecil, sorot mata merah kecil itu mendekat ke Bang Hendra. Dan di depan muka Bang Hendra, makhluk-makhluk kerdil, ya kayak tuyul lah penampakannya, itu mendekati Bang Hendra dan tertawa. Seakan-akan apa ya, kayak ngeledek Bang Hendra dan berkata, mereka ini ya makhluk-makhluk kecil ini saling berbicara dengan menggunakan bahasa asli daerah sana. Yang bahasa itu sudah jarang sekali digunakan oleh masyarakat yang ada di wilayah itu. Kaki Bang Hendra ini tidak bisa bergerak, kayak ada yang nahan. Sosok itu terus tertawa seakan-akan meledek Bang Hendra dan tiba-tiba saja, entah datang dari mana, ada kayak ekor ya, kayak sabetan sesuatu yang berbentuk ekor. Ini membuat makhluk-makhluk kerdil yang berjumlah 5 wujud ya, itu hilang begitu saja, terhempas begitu saja, dan kaki Bang Hendra ini bisa ditarik. Nah, disitulah Bang Hendra ini berdiri.
keluar dari pagar, berlari melewati semak belukar. Ketika Bang Hendra berlari, ya, mengejar ke arah bapaknya, di belakang Bang Hendra ini seperti ada yang ngikutin kayak seekor ular dengan desisannya. Mengikuti setiap langkah Bang Hendra yang berlari. Dan setibanya Bang Hendra keluar dari semak belukar, sudah ngelihat bapaknya nih duduk di pinggir jalan, langkah Bang Hendra berhenti. Karena apa? Bang Hendra melihat bapaknya yang duduk bersila, ya, sembari mengepal tangan kirinya selurusan dada. Itu di samping bapaknya ada perwujudan yang besar sekali. Tingginya itu 4 kali lipat dari bapaknya Bang Hendra, dan perwujudannya itu seperti buto ijo. Dengan gaya duduk yang sama-sama mengepal tangan kirinya selurusan dada. Langkah Bang Hendra ini berhenti. Takut dia, itu sosok apa di samping bapakku. Bang Hendra manggil, Pak. Ingin ngasih tahu ada sosok yang menakutkan di samping bapak. Tapi di belakang Bang Hendra ini ada seekor ular. Tapi wujudnya tidak kelihatan ya, suara desisannya saja yang terdengar. Itu membuat Bang Hendra kembali melangkah. Nah, semakin dekat langkah Bang Hendra mendekati bapaknya, sosok di samping bapak Bang Hendra pun menghilang. Barulah di situ bapak Bang Hendra membuka mata. Bang Hendra langsung duduk di samping bapaknya, nangis dia. Pak, pulang Pak, aku takut Pak, aku takut. Dan di sepanjang perjalanan pulang, bapak Bang Hendra ini tidak berkata sepatah kata pun. Setibanya di rumah lah, baru bapaknya Bang Hendra ini marah sama anaknya. Gimana sih kamu dibilangin sama bapak jangan kabur dulu, untung tidak bahaya. Kamu nih jadi laki-laki penakut sekali. Sudah bapak bilang tidak bakal mati kamu di sana. Gimana kamu mau meneruskan, ya, tradisi keluarga kita kalau kamu seperti ini? Beban jadinya aku. Bapak Bang Hendra bilang seperti itu. Tapi Bang Hendra tidak menjawab, ya. Dia cuma bisa menangis dan mengadu kepada ibunya. Apa kata ibu Bang Hendra? Sabar. Biasalah bapakmu seperti itu. Nah, waktu pun berlalu, sahabat-sahabat. Ya. Dari masa SMP itu, Bang Hendra ini di batinnya itu sudah menolak. Menolak dalam arti kata, aku tidak mau seperti bapak. Aku tidak mau melakukan apa yang dilakukan bapak. Aku takut. Ya, aku tidak mau kayak gitu ya. Tapi bapaknya Bang Hendra ini terus dia, ya, kayak mengarahkan anaknya atau seperti ingin memaksa anaknya lah untuk menjadi seperti apa yang dilakukan. Dan alih-alih Bang Hendra mau, tapi anak ini malah memberontak. Di usia Bang Hendra, di usia 18 tahun, bapaknya dengan terang-terangan mengatakan seperti ini. Nah, usia bapak ini sudah tidak muda lagi. Bapak pun sudah mulai sakit-sakitan. Nanti setelah bapak mati atau dalam masa bapak sakit, bapak tidak bisa mengantarkan sajen, meneruskan ritual keluarga kita. Kamu yang harus menggantikan bapak. Kamu yang harus meneruskannya. Bapak berharap besar untuk kelangsungan tradisi keluarga kita. Kamu patut bangga. Kamu akan menjadi sesuatu. Kamu akan berbeda dengan yang lain. Karena apa? Memang keluarga Bang Hendra ini diseganin. Karena dikenal memang memiliki ilmu yang menakutkan dari wilayah Banyuwangi. Bapak Bang Hendra memang tidak pernah melakukan sesuatu yang menjadi semboyan di keluarga mereka, ya, atau ilmu pamungkas dari keluarga mereka. Tapi kakek Bang Hendra, buyut Bang Hendra ini terkenal. Ini bisa atau dapat membunuh tanpa harus menyentuh korbannya. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh keluarga dari Bang Hendra. Dan itu akan diwariskan ke Bang Hendra. Nah, mendengar itu, Bang Hendra spontan mengatakan kepada bapaknya, apakah harus aku, Pak? Apakah akan menjadi beban kalau ini tidak aku terima? Aku tidak mau. Aku tidak mau seperti bapak, dan ya aku punya kehidupan sendiri. Cukuplah dulu aku ketemu dengan sosok-sosok seperti itu. Ya,
Aku takut Pak, aku nggak berani, aku nggak mau. Nah, mendengar itu bapaknya Bang Hendra yang sudah punya harapan besar sama anaknya ini pun murka, marah, sampai-sampai dia mengatakan, nyesal aku membesarkan kamu, tapi kamu seperti ini. Kalau saja aku tahu kamu tidak mau menjadi penerus ya ilmu keturunan keluarga kita, sudah dari dulu aku menikah lagi, biar aku punya anak laki-laki dari perempuan lain. Aku tidak mau apa yang menjadi nama besar atau kekuatan besar di keluargaku sia-sia seperti ini. Kamu tahu ndak risikonya seperti apa? Marah besar bapaknya, dan pada saat itulah bapak Bang Hendra ini kayak musir anaknya. Aku ndak kuakui lagi kamu sebagai anak. Menyesal aku membesarkan kamu, menyesal aku ndak menikah lagi biar bisa dapat anak laki-laki. Jadi kemarahan bapak Bang Hendra ini bukan main-main loh, sahabat-sahabat. Dia memang betul-betul marah. Tidak lama setelah kejadian itu, bapaknya pun sakit. Nah, di saat bapak Bang Hendra sakit, Bang Hendra ini mencoba untuk melihat atau pedulilah sama bapaknya ya. Bapaknya ini merintih di kamar. Aduh, Bang Hendra mau masuk, tapi bapaknya ngusir. Aku tidak mau. Tidak mau didekatin sama kamu. Dan alhamdulillah penyakit dari bapak Bang Hendra ini seakan-akan sembuh dengan sendirinya. Ya, dia melakukan pengobatan dengan sendiri atau ya dengan kekuatannya lah. Penyakitnya sembuh, dia kembali bisa beraktivitas. Nah, pada saat bapak Bang Hendra ini pulih dari sakitnya, dia melakukan satu ritual pengangkatan anak secara adat. Memang besar-besaran. Pakai pesta loh, sahabat-sahabat. Jadi ada anak keponakan dari bapaknya Bang Hendra, satu keturunan, tapi bukan keturunan yang berhak memiliki ilmu ini atau sebagai penerus ya. Ini anak dari anak perempuan yang seharusnya menjadi penerus kan dari anak laki-laki, tapi keluarga bapak Bang Hendra ini ya cuma bisa mendapatkan satu anak laki-laki. Kalau lahir dua pasti satunya meninggal. Nah, yang diangkat anak sama bapak Bang Hendra, kita sebut saja dengan nama Budi. Anak angkat bapak Bang Hendra ini itu dari anak perempuan. Adik perempuan bapak Bang Hendra punya anak. Memang dari SMP itu biaya sekolahnya dibiayain sama bapak Bang Hendra sampai tamat SMA, sampai kuliah pada saat itu dibiayain sama bapak Bang Hendra. Dan si Budi ini juga sudah menganggap Hendra ini sebagai saudara kandungnya. Ya, bapak Bang Hendra ini sebagai bapaknya karena bapak Budi sudah meninggal ketika dia masih kecil. Nah, jadi diangkat anak lah si Budi ini. Tujuan Budi ini diangkat anak, semua orang itu tahu karena Hendra tidak mau meneruskan tradisi dari keluarganya. Nah, si Budi inilah yang diangkat anak, dan si Budi inilah yang digadang-gadang akan menerima segala sesuatu warisan ilmu keturunan dari bapaknya Bang Hendra setelah bapaknya mati nanti. Jadi setelah pengangkatan anak, setelah acara besar-besaran, Bang Hendra pun udah kecewa dia. Bahkan Budi pun mendatangin Bang Hendra, ngomong dia ya secara jantan lah, ngomong gini, Hen, jangan sampai kamu salah paham, ini bukan keinginanku, nggak perlu diangkat anak seperti ini pun, aku sudah nganggap kamu tuh saudara kandungku, ibu kamu, bapak kamu itu sudah membesarkan aku, yang biayain sekolah, itu udah aku anggap sebagai orang tuaku, tapi nggak tahu bapakmu melakukan ini tuh untuk apa. Aku tidak paham. Dan Bang Hendra pun berpesan, apapun yang dilakukan bapakku itu semua kau pikirkan dengan logikamu. Kenapa aku tidak mau ngikutin bapakku? Ya karena kau pikirlah sendiri apa yang akan terjadi ke depan nanti. Jadi pada saat itu pikiran Bang Hendra ini ya takutlah ritual-ritual ini akan mengganggu kehidupannya di masa yang akan datang. Dan ya kita ini punya agama, dengan melakukan apa yang dilakukan bapaknya, ini bukan cuma sekedar tradisi, tapi ini adalah penyembahan, ini adalah bersekutu. Itu yang ada di pikiran Bang Hendra. Dia tidak mau bersekutu, menduakan Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak mau. Jadi dipesankan seperti itu ke Budi. Budi pun di sini cuma menjawab, yo aku sih pasrah aja menerima apa yang sepatutnya. Jadi aku pun paham apa keinginan bapakmu.
Nah, jadi mereka pun tidak salah paham. Nah, tidak lama dari kegiatan itu ya, Hendra ini pun ketemu jodoh, menikah. Bahkan ketika Hendra menikah, bapaknya ini tidak mau dia ikut campur. Uruslah sendiri. Kau bukan anakku, kau tidak mau menjadi penerus keturunanku. Sampai di mana Bang Hendra ini punya anak perempuan. Anak pertamanya perempuan, dan itu membuat bapak dari Bang Hendra ini semakin kecewa. Tuh lihat. Karena dia tidak mau menjadi pewaris keturunanku. Anaknya pun perempuan. Ku sumpahin lagi nanti anak keduanya perempuan sampai 10 punya anak, tidak punya anak laki-laki. Biarlah putus. Biarlah apa yang akan terjadi ke depan, yang akan dialami sama keluarganya nanti menjadi penyesalan. Nah, jadi cucu perempuan dari bapaknya Bang Hendra, atau anak pertama perempuan dari anak Bang Hendra ini ya tidak mendapatkan kasih sayang lah dari kakeknya. Itu karena kesalahan Bang Hendra. Dia mengakui karena dia tidak mau ngikut kata bapaknya. Jadi di usia anak Bang Hendra ini berusia 2 tahun, sahabat-sahabat, bapaknya mulai sakit-sakitan. Yang mana rumah Bang Hendra udah pisah nih. Nah, ketika Bang Hendra bawa istri, bawa anaknya mau ngelihat bapaknya yang sakit, bapaknya ini ngusir. Dari dalam kamar, dia dengar suara Hendra, dia udah teriak, "Aku nggak mau ketemu sama Hendra. Anakku sudah mati, Hendra sudah nggak ada lagi." Itu bukan. "Budi, Bud, tolongin bapak, Bud. Bud." Pokoknya dikit-dikit Budi, dikit-dikit Budi. Ya, siapa yang nggak miris, tapi ya itu ya, diakui Bang Hendra, itu adalah kesalahanku. Sampai di mana penyakit dari bapak Bang Hendra semakin kritis karena tua usianya sudah ya, sahabat-sahabat. Jadi meninggallah bapaknya Bang Hendra. Setelah bapaknya meninggal ini, barulah Bang Hendra dapat melihat jasad bapaknya, tapi tidak dapat bersama-sama bapaknya menjelang sakaratul maut. Memang bapaknya tidak mau. Nah, setelah bapaknya meninggal, tentunya banyak pertanyaan atau banyak pemikiran lah di benak, di hati Bang Hendra tentang apa-apa saja yang telah diberikan bapaknya kepada Budi. Apakah yang dilakukan Bang Hendra dan bapaknya di masa lampau ini harus dilakukan Bang Hendra karena dia tidak mau? Apakah itu sudah diambil alih sama Budi? Bang Hendra sama Budi pun ketemu, bicara 4 mata, dan Bang Budi menjelaskan semua. "Kau jangan khawatir, Hen," Bang Budi bilang ke Hendra. "Apa yang tidak kau inginkan, apa yang tidak kau harapkan, ya itu tidak usah kau pikirkan, karena sama-sama tahulah kita tujuan bapakmu mengangkatku anak ya sebagai penerus apa yang harus kau teruskan. Aku tidak keberatan menerimanya, aku ikhlas. Tapi jangan pula kau berpikir gara-gara aku kau menjadi terkucil dari keluarga ini. Enggak," kata Bang Hendra. Bang Hendra pun nanya, "Apa-apa saja yang dikasih bapak sama kamu?" "Ya, apa yang dimiliki bapakmu, tapi kata bapakmu tidak sepenuhnya bisa kumiliki. Aku cuman sebagai penerus titah untuk mengurus petilasan, untuk mengantarkan bunga rampe, untuk memberikan sajen di sana. Namun aku tidak memiliki apa yang dimiliki sama bapakmu, dan itu seharusnya larinya ke kamu. Kekuatan itu untuk kamu, kekuatan itu kamu yang punya, tapi lantaran kamu sudah menolak, ya mau diapakan. Yang jelas keinginan bapakmu sebelum meninggal itu sudah kupenuhi, aku sanggupi. Jadi kamu tidak usah khawatir." Dan Bang Hendra pun bertanya sama Bang Budi, "Ada ndak kira-kira wejangan atau pesan dari almarhum bapak sebelum meninggal untuk aku?" Dengan apa ya istilahnya ya, dengan tegas Budi mengatakan kepada Bang Hendra, "Enggak, sama sekali enggak ada. Yang terus keluar dari lisan almarhum bapakmu sebelum meninggal cuman penyesalan, kekecewaan terhadap keputusanmu. Cuman itu." Nah, di sini mulai mental dari Bang Hendra ini semakin drop dia. Bang Hendra berpikir, aduh, kok semakin dalam nih, ya penyesalannya, sedih dia, ya mikirin bapaknya. Dia terus mengirimkan doa
kepada bapaknya sampai di mana? Nggak sampai 41 hari lah ya, kematian dari almarhum Bapak Bang Hendra, istri Bang Hendra hamil, sahabat-sahabat. Nah, senanglah Bang Hendra ini. Tapi sumpah dari Bapak Bang Hendra ini masih teringat, nggak bakal dia dapat anak laki-laki. Nah, ketika usia kandungannya sudah masuk 6 bulan, ketika dicek kehamilannya, istri Bang Hendra dinyatakan hamil anak laki-laki. Heboh lah keluarga itu. Ibu dari Bang Hendra senang. Alhamdulillah, sepasang cucuku bakal nerima cucu laki-laki. Tapi di sini Budi itu merasa risau. Dan beberapa kali Budi berpesan untuk bertemu dengan Bang Hendra, tapi Bang Hendra ini sibuk kerja sampai di mana masuk 7 bulan. Setelah acara 7 bulanan anak laki-laki yang dikandung sama istri Bang Hendra, istri Bang Hendra ini mengalami kejadian yang aneh, kesurupan, sahabat-sahabat. Nah, ketika kesurupan, istri Bang Hendra ini pergi keluar rumah, dia tuh nyari batang serai, dicabut batang serai, itu dimakan, batang serai itu dimakan, nyari tumbuhan rempah lainnya. Ada jahe dicabut dimakan, ada tumbuhan kunyit punya tetangga dicabut dimakan. Habis nih tanaman-tanaman yang bisa dimakan rempah-rempah, pergi ke dapur, lihat ada cabai, ada bawang, itu dimakan mentah. Dan ketawa dari istri Bang Hendra yang kesurupan hamil 7 bulan ini, itu persis sekali seperti ketawa sosok yang ada di petilasan. Nah, melihat situasi ini, Bang Budi pun dapat kabar. Dia langsunglah melihat ke rumah Bang Hendra, dan Bang Budi lah yang dapat mengajak berkomunikasi sosok yang mengendalikan tubuh istri Bang Hendra. Nah, ketika sudah diajak mediumisasi, berkomunikasilah sosok itu dengan Bang Budi, terdengar jelas sosok itu memberikan pesan kepada Bang Budi, kepada Bang Hendra dengan mengatakan, inilah bakal menjadi penerus garis keturunan. Dan janin ini wangi. Janin ini memiliki daya tarik yang besar. Makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini banyak menginginkan janin ini untuk persembahan. Aku datang untuk menjaga janin ini. Dan ingat, ketika wanita hamil ini kesurupan dengan memakan rempah, jangan coba-coba kalian usir. Kalau tidak mau celaka, itu aku yang menjaga perempuan dan janin ini. Tapi ketika yang merasuki perempuan ini tidak memakan rempah, usir. Berarti itu adalah makhluk yang menginginkan janin ini sebagai tumbal persembahan. Ibaratnya dia memakan rempah itu sebagai kode, sahabat-sahabat. Dan seketika saja sosok yang merasuki istri Bang Hendra ini hilang. Seketika. Jadi istrinya ini menjelang melahirkan kesurupan terus, sahabat-sahabat. Nah, Bang Budi ini menjelaskan kepada Bang Hendra, hati-hati. Berarti aku yang sudah mengambil waris dari keturunanmu karena kamu tidak mau. Itu berarti sesuai dengan kata bapakmu. Tidak bakal sesempurna ketika diwariskan sama si Hendra. Dan betul kata bapakmu, lebih baik kamu tidak usah punya anak laki-laki. Lebih baik kamu tidak usah punya keturunan laki-laki. Kalau kamu punya keturunan laki-laki ya percuma. Kamu tidak mau, anakmu yang akan meneruskannya. Mau tidak mau, itu akan bakal turun. Itu yang dikatakan Bang Budi menurut cerita atau menurut yang disampaikan almarhum Bapak Bang Hendra sebelum meninggal. Nah, jadi Bang Hendra nanya, gimana caranya? Aku tidak mau anakku jadi penerusnya. Aku tidak mau ikut campur. Nah, berbagai cara nih dilakukan pengobatan sebagai tangkal lah agar istrinya ini, anaknya ini tidak menjadi penerus dari keturunan. Tapi itulah kesalahan dari Bang Hendra. Kenapa? Sosok yang mencoba untuk mendampingi atau menjaga janin di dalam kandungan istrinya ini selalu diusir. Selalu diusir, dan akhirnya di usia kandungan masuk 8 bulan
istri Bang Hendra pun keguguran. Janin yang ada di dalam kandungannya meninggal dunia, istri Bang Hendra pun depresi. Karena apa? Malam sebelum keguguran, istri Bang Hendra itu bermimpi banyak sekali. Makhluk-makhluk yang mengerikan itu mau masuk ke dalam selangkangannya. Banyak sekali, sampai kaki dari istri Bang Hendra itu kram, seperti ditahan kayak gini, dan makhluk itu mau masuk ke dalam perut melalui bawah sini. Itu membuat istri Bang Hendra ketakutan. Dan ketika janin yang sudah berusia kandungan 8 bulan ini keguguran, ya, dikeluarkan karena sudah meninggal di dalam perut, itu tahu enggak sahabat-sahabat? Bagian tubuhnya itu sudah tidak utuh lagi. Bagian tangannya, ya, janin umur 8 bulan itu sudah sempurna. Ini enggak. Telinganya, jari-jari kakinya, lengannya bahkan itu hilang. Hilangnya itu kayak, ya, ada yang makan, ada yang ngambil. Ketika melihat itu, istri dari Bang Hendra pun depresi. Istrinya sempat, istilahnya kayak kena mental lah. Setiap mulai malam, istrinya mulai paranoid, ketakutan, menjerit, minta tolong. Seakan-akan dia melihat makhluk itu masih ada di sini. Dia mengincar bayiku, padahal kan bayi sudah tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah, setelah 3 bulan dari keguguran itu, istri Bang Hendra pun dapat tenang dan dapat menerima keadaan. Tapi mereka terpaksa pindah rumah dari rumah tersebut. Nah, pindahnya itu balik ke rumah ibu bapak dari Bang Hendra. Karena rumah ibu bapak dari Bang Hendra ini cuma ditempatin sama ibu Bang Hendra sama adik perempuan dari Bang Hendra. Pindahlah mereka ke sana. Bang Hendra pindah sama istri dan sama anak perempuannya. Ini setelah 3 bulan keguguran ya, sahabat-sahabat. Nah, jadi aktivitas kembali seperti biasa. Ya, Bang Hendra ini nggak mikirin lagi kejadian-kejadian yang sudah berlalu, dianggapnya ya, yang sudah sih sudah. Ya, dia berharap ke depan semakin baik lagi. Nah, tiba-tiba saja nih, istri Bang Hendra kembali mengandung. Dan disinilah kejadian misteri kembali terjadi. Dari ketika istri Bang Hendra ini mengandung, dia mimpi. Dia mimpi sedang di pinggir laut, ada batu besar. Batu besar itu kayak telur, tapi panjang, istri Bang Hendra bilang. Nah, di samping batu besar yang kayak telur itu berdiri bapak almarhum, yaitu bapaknya Bang Hendra, dengan mengatakan seperti ini. Nah, itu kamu sedang mengandung lagi. Dan yang kau kandung itu adalah Putro Pingitan. Dan yang kau kandung ini itu adalah garis terkuat dari keturunan kami. Kau jaga baik-baik, sampaikan kepada suamimu. Takdirnya tak bisa untuk diindahkan. Sosok Bapak Bang Hendra ini mengusap perut istri Bang Hendra itu 3 kali. Sekali, 2 kali, dan 3 kali. Perut istri Bang Hendra itu kram. Nah, itulah dia terbangun dari tidurnya. Kram, tiba-tiba kram. Dia bercerita, besok paginya dites pack dan hasilnya positif. Hamil. Yang anehnya, ketika dibawa periksa, usia kandungan ini itu sudah lebih dari 1 bulan atau sudah memasuki minggu ke-5. Mulai di sini Bang Hendra nih panik. Panggil nih si Budi, anak angkat dari bapaknya. Bertanya, Bud, kok nggak sudah-sudahnya ya? Rentetan masalah yang berkaitan dengan ilmu keturunan lah, dibahasakan Bang Hendra. Ini tidak terlepas dari aku. Sedangkan aku tidak mau, sama sekali tidak mau menerima takdir ini.
Bang Budi pun tidak bisa menjawab dan hanya mengatakan, ya kalau kedepannya nanti ketika kau menerima keadaan ini dengan ikhlas, itu dapat memperbaiki keadaan, kenapa tidak? Coba kau pikir secara logika, apa yang merugikan dirimu dan apa yang akan menjadi resiko seperti yang sudah-sudah. Ketika kau menolak dan dampaknya buruk, enggak lah, ini semua sudah takdir, sudah ketentuan. Nah, Bang Budi pun membalikkan omongan dari Bang Hendra, ya ini mungkin juga sudah ketentuan dari leluhurmu, dari keturunanmu. Aku aja yang tidak ada kaitannya, aku ikhlas menerima dan apa yang terjadi sama aku ya baik-baik saja. Tidak ada hal-hal buruk yang terjadi, padahal aku yang melakoni semua ritual itu. Nah, berpikir Bang Hendra di sini, iya. Tidak semengerikan itu, tidak semenakutkan itu. Nah, jadi mulailah di sini Bang Hendra ini kayak menerima keadaan. Dan singkat cerita, istri dari Bang Hendra di setiap 1 bulan sekali itu bermimpi dengan didatangi almarhum Bapak Bang Hendra di tempat yang sama dan kembali mengusap perut dari istri Bang Hendra. Tapi di kehamilan yang kedua ini, ya, kehamilan anak laki-laki yang kedua ini, istrinya itu tidak pernah mengalami kesurupan. Sampai di mana istri Bang Hendra pun melahirkan. Nah, di malam istri Bang Hendra melahirkan, sebelum malam istri Bang Hendra melahirkan, Bang Hendra ini mimpi. Dia lagi duduk sama bapaknya, ya. Ada Bang Hendra, ada Budi, mereka bertiga di tempat petilasan dan sama-sama menyaksikan kalau batu besar yang kayak telur di petilasan tersebut itu kayak pecah belah 2 dan keluar sinar. Terang sekali sinar itu ngangkat kayak terbang ke atas kayak gitu. Batu itu sudah pecah kayak gini. Petilasan itu udah pecah. Batu sungai yang besar, ya, batu gunung ya, yang besar kayak telur itu pecah. Nah, besoknya istri dari Bang Hendra mengalami kontraksi dan melahirkan. Sesuai dengan apa yang dikatakan almarhum bapaknya Bang Hendra di dalam mimpi istrinya Bang Hendra yang setiap datang, anak ini laki-laki, anak ini penerus garis keturunan, anak ini dijaga baik-baik. Nah, jadi setelah lahir Bang Hendra pun mengucap syukur. Setelah lahir Bang Hendra ini ya merasa, ya adalah apa yang akan terjadi ke depan nanti, ya aku terima. Jadi ya mungkin takdir aku yang tidak sampai ya ke anakku, ya gimana caranya nanti ya dilurusin aja. Nah, dari sini sahabat-sahabat, anak Bang Hendra seminggu dibawa pulang, tiba-tiba mengalami penyakit. Jadi setiap malam nangis, perutnya itu kayak kembung, ya dibawa ke dokter, dokter nyuruh dirawat di rumah sakit, perawatan intensif lah, sampai dibawa ke MICU ya, ICU-nya anak-anak, itu tidak juga sembuh. Sampai di usia 2 bulan anak dari Bang Hendra ini dirawat di rumah sakit. Jadi dari lahir itu cuma seminggu di rumah. Nah, dari seminggu itu ya di rumah sakit terus dirawat. Perut ini tidak ngecil-ngecil. Nah, masuk usia anak Bang Hendra ini yang ke-3 bulan, baru penyakitnya itu dapat sembuh, hilang sendiri. Namun di sini Bang Hendra dan istri selalu didatangi oleh sosok yang menakutkan. Sosok yang datang itu wujudnya itu ya banyak kayak gitu. Ya. Sosok itu selalu meminta, berikan anak kalian. Itu bukan anak kalian, itu titipan kami. Itu bukan anak kalian. Nah, sosok-sosok yang datang itu dihalau oleh sosok ular yang pernah suaranya didengar sama Bang Hendra, dan dihalau oleh sosok buto ijo yang dilihat Bang Hendra duduk di samping bapaknya. Istri Bang Hendra ya ini sempat dilarikan ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Anaknya beberapa kali sedang netek itu dicekek sama istri Bang Hendra. Karena dia dalam keadaan tidak sadarkan diri, kesurupan. Dia tidak sadar, nyekek anaknya. Untunglah emak Bang Hendra ini ngelihat. Ditarik dan dipisahin. Nah, ketika dipisahin dia ngamuk. Itu anakku.
Itu titipan kami. Itu titipan kami. Itu punya kami. Ya, jadi seakan-akan makhluk astral itu menginginkan anak dari Bang Hendra ini. Nah, di situ Bang Hendra stres. Dia nanya ke Budi, Bu, tolong Bud, gimana cara nangkalnya? Ya, aku nggak tahu. Mungkin kamu yang lebih tahu. Bang Budi ngajak Bang Hendra ini pergi ke petilasan itu. Nah, setibanya, ya, bawa bunga rampe, bawa sajenan ke petilasan itu. Tahu anda? Energi yang ada di petilasan itu seakan kosong, nggak ada merinding-merindingnya, nggak ada horor-horornya, kayak kosong petilasan itu, kayak nggak punya kekuatan lagi. Di situ Bang Hendra ini jatuh mentalnya. Loh, kok di saat aku membutuhkan bantuan dari kekuatan leluhurku, malah nggak ada. Sedangkan petunjuk-petunjuk mengatakan, yo anak ini adalah istilahnya pewaris kekuatan leluhur yang terkuat, tapi kok malah anak ini susah untuk hidupnya, banyak gangguan, banyak diganggu. Mana kekuatannya? Mulai di sini berkecamuk. Setan itu mulai merasukin pikiran dari Bang Hendra. Mulai di sini keyakinannya dengan makhluk gaib, dengan sosok makhluk astral itu semakin tinggi, dan keimanannya pun turun. Yang selama ini dia memegang teguh keyakinannya, tidak mau menduakan yang maha kuasa, tidak mau menerima warisan ilmu leluhur. Nah, sekarang dia menyesali. Berarti di situ keimanannya turun seharusnya. Pada saat itu Bang Hendra lebih yakin lagi bahwa inilah takdirku, anakku diberikan cobaan, dan ya setiap cobaan pasti ada jalan keluar. Tapi tidak sampai ke situ pemikiran Bang Hendra, karena melihat kondisi istrinya juga sudah mulai stres. Masa istrinya mau bunuh anaknya sendiri? Sampai-sampai dilarikan ke rumah sakit jiwa. Nah, cobaan demi cobaan dilalui sama Bang Hendra sampai usia anaknya 6 bulan. Dari usia 3 bulan, si anak ini berpisah dengan ibunya. Ibunya dirawat di rumah sakit jiwa. Semakin hari kejiwaannya semakin parah. Ya, dia ngelihat kucing lewat aja itu dikira anaknya itu mau dicekik, mau dibunuh. Dan anak ini pertumbuhannya sangat lambat sekali, sahabat-sahabat. Anak laki-laki Bang Hendra ini diasuh sama neneknya, sama ibu Bang Hendra, sedangkan Bang Hendra ini sama si Budi terus mencari jalan keluar karena petilasan keluarganya ini sudah tidak ada energi lagi. Jadi setiap malam Bang Hendra ini mencari orang pintar. Setiap malam Bang Hendra ini nemuin dukun-dukun yang ada di sekitaran daerah Banyuwangi, menanyakan, mana kekuatan leluhurku, kemana perginya mereka. Jawaban dari orang-orang pintar itu ya nunjuk anak dari Bang Hendra. Apa yang harus bisa kulakukan untuk menyelamatkan anakku? Tidak ada. Semua itu tergantung takdir yang maha kuasa dengan anak. Kalau kamu sudah tidak punya urusan lagi karena kamu menyia-nyiakan semua ini, seandainya saja kalau kamu menerima apa yang diberikan bapakmu, keluargamu tidak bakal seperti ini. Anak-anakmu tidak bakal mendapatkan imbasnya. Nah, jadi Bang Hendra di sini mulai menyesal. Bang Hendra mulai mengutuk dirinya sendiri. Bang Hendra mulai mempertanyakan, di mana Tuhanku? Sampai di mana anak perempuan dari Bang Hendra pun ikut-ikutan kena tulahnya. Anak yang baru berusia 4 tahun ini sudah mulai kesurupan. Kesurupannya lain, sahabat-sahabat. Kalau dia kesurupan, itu dia menggeram layaknya seperti orang gila. Ya, menggeram seperti orang punya dendam dan menyerang. Siapapun yang ada di dekatnya diserang, tapi cuma sebentar. Menggeram, ngamuk, menghabiskan tenaganya, lemas, pingsan, dan sadar lagi. Dan yang takutnya, anak ini ketika orang sedang tidur, dia kumat. Tengah malam dia kumat, orang yang sedang tidur itu dicekik sama dia. Persis seperti apa yang dilakukan sama ibunya. Nah, karena anak ini masih berusia 4 tahun, Bang Hendra kayak, apalah cobaanku ini. Ini anak perempuanku juga kena tulahnya, diobatin. Budi, angkat tangan, aku bukan dukun. Bahkan ya, aku pun ngantar sajenan, sudah ku minta supaya kutukanlah atau apalah yang terjadi sama keluargamu itu minta diangkat. Tapi sama sekali kayak tempat petilasan itu kosong. Sama sekali tidak ada kekuatannya lagi, kayak gitu. Nah, sampai di mana Bang Hendra sama Budi ini dapat saran, kau temuin si A yang mengerti tentang keilmuan yang ada di keluargamu, minta pendapat.
ditemuin si A ini, jawabannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari Bang Hendra. Malah di sini memojokkan Bang Hendra dengan mengatakan seperti ini. Ya sudah, sabar aja. Tunggu aja. Semua ini akan berakhir setelah anak laki-lakimu itu mati. Di usia 9 bulan. Nah, tentunya Bang Hendra marah. Mau digebukin si A ini karena ya nyumpahin. Tapi ya itu percaya ndak percaya. Setelah usia 9 bulan, anakmu itu akan mati. Karena anak itu tidak bakal bertahan lama. Dengan cobaan-cobaan, dengan penyakit, dengan gangguan-gangguan makhluk astral yang ada di tubuhnya. Setelah anakmu itu meninggal dunia, lingkunganmu akan kembali bersih dan itu baru betul-betul bersih. Betul-betul bersih dan tidak ada kaitannya lagi sesuai dengan apa yang kau inginkan. Jadi tidak ada lagi pewaris dari keluargamu. Bahkan ya kekuatan dari leluhurmu itu udah hilang. Terakhirlah anak ini. Tapi kalau anak ini dapat lewat dari 9 bulan, kekuatan leluhurmu itu akan bangkit. Ibarat kata, dari sekian abad yang lalu, terlahirlah di tahun ini. Dan itu menjadi sebuah keberuntungan bagi keluargamu. Ya jagalah baik-baik anak ini menjelang 9 bulan. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Cuman menjaga anak ini dan minta berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kembalilah di sini. Bang Hendra ini sholat lagi dia, sujud lagi dia, minta kepada Yang Maha Kuasa, kalau ini memang sudah ketentuannya, berikanlah ketentuan terbaik. Aku tidak mau anak ini istilahnya ya, terlibat lah dalam apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, takdir anak ini jangan dikait-kaitkan dengan takdir masa lalu. Ya, kalau memang Allah mengizinkan anak ini hidup, hiduplah dengan ya seperti kehidupan anak-anak pada umumnya. Tidak punya kekuatan, tidak punya apa. Tapi kalau ya Allah lebih sayang, mau mengambil anak ini di usia yang ke-9 bulan, ya Bang Hendra pun ikhlas tidak ikhlas, dia mengikhlaskan. Yang penting semua permasalahan ini selesai. Ya, sebuah ketentuan sudah ditetapkan, sahabat-sahabat. Di usia 9 bulan lewat 3 hari, putra laki-laki dari Bang Hendra meninggal dunia. Jadi tangisan terakhir dari anak Bang Hendra itu menandakan perpisahan. Jadi anak itu nangis kayak ya minta susu, dikasih susu tidak mau. Ya, anak itu terlihat tertidur dan ditinggal sama neneknya, sama ibu Bang Hendra. Anak itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan ibarat menjadi obat. Ya, setelah anak Bang Hendra dikebumikan, kondisi kesehatan dari istri Bang Hendra ini kembali membaik. Anak perempuan dari Bang Hendra ini tidak pernah kesurupan lagi. Tapi kehidupan rumah tangga Bang Hendra tidak berjalan sesuai harapan. Istrinya yang sadar, istrinya yang sudah pulih dari gangguan kejiwaan, ini tidak mau hidup sama-sama dengan Bang Hendra lagi. Keluarganya pun sudah tidak mau berhubungan dengan Bang Hendra dan mengatakan kalau kehidupan Bang Hendra penuh dengan kutukan. Anak perempuan dari Bang Hendra dibawa sama istrinya. Jadi sampai hari ini pun Bang Hendra ini belum berani lagi untuk berkeluarga. Dia ya masih sendirian dan merenungi permasalahan yang sudah berlalu. Nah, di akhir cerita Bang Hendra ini sempat melontarkan pertanyaan kepada saya. Menurut Bang Rio, apakah yang terjadi dalam kehidupanku ini ada kaitannya dengan kutukan ilmu leluhur yang kutolak? Atau ini pure takdir yang Maha Kuasa? Jawaban saya akan saya sampaikan di video Sebuah Kisah Misteri selanjutnya. Jadi saya minta nih sama sahabat-sahabat semua, pendapat sahabat-sahabat dulu tulis di bawah. Apakah kejadian yang dialami Bang Hendra ini adalah kutukan dari ilmu leluhur yang ditolaknya atau pure takdir Maha Kuasa terhadap kehidupan Bang Hendra? Jawaban saya akan saya spill di video Sebuah Kisah Misteri yang akan datang. Jadi inilah sebuah kisah misteri tentang ilmu leluhur.
Mungkin sahabat-sahabat yang ada di wilayah Banyuwangi boleh absen di kolom komentar, berikan pendapat, dan jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini mohon dimaafkan. Akhir kata, saya Riwi Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketinggalan segmen sebuah kisah misteri selanjutnya, dan tunggu jawaban saya tentang pertanyaan Bang Hendra di video yang akan tayang setelah video ini. Saya Riwi Wijaya undur diri. Salam sahabat misteri.